Di subscribe dan klik tombol lonceng dan jangan lupa komen ya guys, karena itu semua wajib ya guys sebelum nonton video ini. Oke? Hai guys, ketemu lagi di Jaya Channel. Sebelum aku mau mereview tempat baru, aku ingin berperjalanan ya guys. Berperjalanan keliling dunia guys. Entah itu Eropa, Asia, yang pasti guys keliling dunia guys. Oke, next simak terus ya guys perjalananku keliling dunia ala Jaya Channel. Aku siap-siap dulu ya guys, buka sarung dulu. Awalnya sedikit ribet sih, tapi nanti pasti menyenangkan. Haha. Sebenarnya pinggang agak pegal nih guys. Oke guys, lemaskan otot. Saya harus pastikan guys lalu lintas aman ya, supaya perjalanan tidak terganggu. Let's go. Yeehaw. Yuhuy, mantap guys. Wir kiwir. Yuhuy. Asoy. Capcuy. Yo. Ase lole. Misi ya bang. Permisi ya mbak. Ya, Jaya. Hati-hati di jalan ya, Jai. Oke, Cong. Sudah sampai di Itali, guys. Yeehaw! Di India, guys. New York City. Yuhuy. Mantap. Yeehaw. Mantap, ke 100 kalinya guys. Hebat dan mantap. Oke guys, jalan-jalanku sudah berakhir guys, dan kini waktunya aku untuk mereview tempat-tempat baru ini. Mari kita simak lagi guys. Hai guys, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kini aku sudah tepat di depan gerbangnya Museum Bali ya, di sebelahnya Pura Jagannath. Kalau teman-teman ada yang belum tahu, itu lokasinya pas di sebelahnya lapangan puputan ya guys. Di hari yang cerah ini aku mau mereview tempat ini ya guys, lebih mendalam, lebih ke dalam, untuk mengulas apa saja sih ada dalamnya, supaya teman-teman juga tahu ya bagi yang belum pernah masuk di sini. Tanpa basa-basi, let's check it out. Let's go. Ini deh guys, pintu masuk bagian tengahnya. Coba aku buka dengan perlahan ya. Lantainya dengan nuansa merah guys. Wah, seperti ini dalamnya guys. Keren ya, eksotis banget. Wah, apa nih guys, berbentuk seperti lonceng. Berbagai jenis lonceng guys. Ini mungkin lonceng zaman dulu kala ya guys. Dari berbagai bentuk, mungkin dari berbagai bahan juga guys. Coba kita perhatikan, ini bentuknya seperti anjing. Entah ini sebenarnya lonceng atau patung. Ini sepertinya rata-rata bahannya dari kuningan ya guys, dari segi bentuk dan warnanya. Ini dipajang sekitar 8 biji ya guys. Jadi seperti inilah bajra ya, kita sebut sebagai orang Hindu, yang digunakan pada ritual upacara pada zaman dulu kala. Coba kita perdekat, bentuknya ada seperti naga nih guys.
juga berbentuk seperti cakra guys. Mungkin dari berbagai bentuk ini berbeda juga fungsi masing-masing dari mereka ya guys. Nah, ini contoh dari pedang denya ya pada zaman itu. Mungkin ini sudah 100 tahun yang lalu guys. Next, dan ini ada sebuah lukisan ya guys. Entah wujudnya apa, ini seperti Garuda gitu guys ya. Dan ada juga seperti patung-patung miniatur gitu guys. Untuk deskripsinya bisa kalian baca sendiri ya guys saat kalian main langsung ke lokasi dan baca di bawahnya guys ya. Ada deskripsinya secara lengkap. Oke. Dan ini guys, ada miniatur seperti tempat pemujaan gitu guys ya, tempat pemujaan orang-orang Bali zaman dulunya. Ada yang berbentuk naga yang bersayap guys, ada juga seperti pelinggih gitu guys ya, orang Bali bilang. Dan di sebelah kanannya juga sama ya, seperti ada tempat pemujaan gitu, tapi untuk ukurannya lebih kecil. Untuk bahannya rata-rata dari kayu ya, kayu jati mungkin. Zaman dulu kan sering orang-orang buat apapun itu dari kayu jati, karena kayu jati itu dinilai paling awet ya untuk waktu jangka panjangnya. Untuk zaman dulunya, untuk alat-alat ukir dan membuat kesenian apapun itu biasanya dengan alat tidak secanggih seperti zaman sekarang guys. Mungkin pakai alat-alat yang sangat-sangat sederhana. Dari terampilnya orang zaman dulu itu juga bisa menghasilkan karya seni yang eksotik dan keren kayak gini guys ya, sungguh rapi. Nampaknya ini kalau diperdekat diperjelas seperti kura-kura ya guys ya, yang ada dua tangkai kepalanya. Nah, next di sebelah kanannya lagi ada kita sebut dulang ya. Dulangnya di atasnya ada seperti kalungnya pedanda yang biasa dipakai pada saat ritual upacara ya guys. Dan sebelah kanannya ada dua topi. Ini topinya merah dan hitam. Ini sudah tidak jarang lagi kita lihat ya guys, karena setiap pedanda biasanya pakai topi yang modelnya seperti ini. Dan di sebelahnya lagi ada tempat kita sebut alat ya guys, alat untuk sarana persembahyangan para pedanda pada saat itu ya guys, seperti mangkok ataupun kendi ya guys, yang nantinya ada sarana apinya pada saat perjalanan upacaranya guys. Nah, ini lanjut lagi guys, ini sudah tidak asing lagi buat kita ya guys, karena ini sudah terbiasa kita lihat di saat upacara pengabenan guys, pengabenan umat Hindu. Nampaknya orang Bali zaman dulunya sama ya, dari segi bentuk badannya sama seperti kehidupan orang Bali di zaman modern ya. Ini nantinya akan dibakar ya guys, seperti yang kita tahu pada umumnya. Dan yang pastinya ini sama seperti yang sekarang dan yang lampau. Nah, lanjut, ini ada ritual pada saat pembakaran ya guys, pembakaran orang meninggal pada saat zaman itu. Jadi kiranya sama ya guys, pakai lembu ya guys. Ini lembunya warna hitam dan dibakar dalam sebuah tempat menyerupai bangunan rumah kecil ya guys, kayak Bali Bengong gitu guys. Nah, ini tukang bakarnya guys, dari kiri dan kanan. Nah, kalau dari sini kelihatan jelas ya guys, lukisannya gimana realnya orang bakar mayat pada saat zaman itu guys. Namanya juga sama guys, lembu. Nah, lanjut nih guys, ada berupa topeng guys, ada 3 buah topeng. Yang paling familiar tuh adalah yang ada di lukisan guys, yang kita sebut sampai saat ini adalah topeng Sidokaryo guys, yang sangat metaksu sekali guys di Bali ya. Biasanya dipakai dan diselenggarakan pada saat upacara yang sangat-sangat sakral guys. Jadi kita sampai saat ini mewarisinya ya guys ya. Dan lanjut, ini adalah sebuah sarana pada saat upacara ngotonin anak yang biasanya umurnya 3 bulan ataupun 1 bulan 7 hari guys. Untuk realnya itu fotonya ada di dalam lukisan guys ya, tulisannya otonan dan ada bayi kecil, ada anak kecil dalamnya. Ritual
masih kita jalankan ya guys sampai zaman modern sekarang. Nah lanjut guys, ini adalah upacara mesangi atau mepandas yang biasanya juga ada ya sampai zaman sekarang. Ini dilaksanakan di saat orang akan naik anak-anak ke usia remaja. Dari miniatur ini terlihat ya jelas guys, banyak sekali orang-orang yang ikut berpartisipasi dalamnya, dan ada juga sesajen di kiri dan bagian kanan yang sedang dipotong giginya guys. Nah dan ini kembali lagi ya guys, sarana upacara yang digunakan oleh si pedanda guys pada saat upacara sakral tertentu guys. Ini beberapa seperti tempat untuk meletakkan turtle, dan ada juga berupa kerang guys. Dan penjelasannya di bawah ini disebut alat bunyi-bunyian guys pada upacara Buto Yagnya. Untuk bahannya tertulis di sana terdiri dari bahan perak perunggu atau bahasa Inggrisnya bronze. Dan ini satu lagi guys, ada foto orang zaman dulu kala, yaitu pada saat upacara mecaru, dan alat-alat yang digunakan adalah seperti ini guys, berupa nampan, dalam bahasa Bali disebut tempe ya guys, dan ada berupa anyaman-anyaman bambu atau telangsah guys, dan ada juga penyertaan dan sarana lainnya. Nampaknya masih sama ya sampai zaman sekarang ya guys. Tertulis di sana bahannya kayu, bambu, tanah liat, dan lain-lain. Nah ini ya guys yang kita tahu, dan patungnya juga sangat besar di daerah Jimbaran sana ya guys, yaitu patung GWK Garda Wisnu Kencana, yaitu Dewa Wisnu yang mengendarai Garuda. Dan yang satu ini lagi guys, ada patung raksasa ya guys, tapi yang di sini berbentuk miniaturnya, supaya kita semua tahu seperti apakah patung raksasa orang zaman dulu kala. Bahannya tetap sama ya guys, dari kayu jati. Oke. Dan ini adalah seni ukir orang zaman dulu kala ya guys. Seperti inilah hasilnya, cukup keren ya guys. Tidak luput dari bentuk bunga guys. Dan yang satu ini adalah patung yang sangat familiar dari dulu sampai sekarang guys, yaitu patung Rande. Karena umurnya sudah sangat tua, jadi sedikit terkikis bentuk patung guys. Nah dan ini guys, semua orang bisa nebak ini guys, mau laki-laki mau perempuan pasti tahu di benda apa ini guys. Maksud saya wujudnya seperti apa. Namun ini dari orang zaman dulu, orang Bali zaman dulu, ini sangat sakral guys ya. Mungkin salah satu bagian dari ritual upacara tertentu ya guys. Diputar kiri atau kanan pun ya bentuknya juga cukup eksotis ya guys. Ada wujud orang seperti berpelukan tuh di bawahnya guys, entah melambangkan apa ya guys. Kalau di penjelasannya di bawah adalah patung Palus guys. Kiranya juga belum tahu nih guys, nanti aku tanya sama si penjaga. Dan next ini ada patung Kumbakarna guys. Kumbakarna itu dalam lanjutannya adalah sebuah raksasa yang sangat-sangat jahat guys ya, dan direplikakan dalam bentuk patung seperti ini guys ya. Kiranya semua teman-teman sudah tahu ya. Dan ini lanjut benda sakral berikutnya. Di saat upacara feodalan biasanya saya pernah juga lihat guys, ada berbentuk seperti ini juga ya guys, tapi aku sendiri pun tujuannya kurang tahu. Dan next ada patung lagi ya guys, coba kita baca penjelasannya. Oh ternyata adalah patung Arjuna guys. Arjuna biasanya dengan tokoh berwajah tampan ya guys, si pemanah kita sebut. Dan next adalah ketel. Nah ketelnya adalah alat rumah tangga orang zaman dulu guys. Bentuknya pada saat zaman dulu seperti ini, ada 3 buah guys. Bentuknya berbeda-beda, tapi fungsinya aku kurang tahu guys. Tadi aku tanyakan oleh si penjaga. Lanjut, ini adalah pedarman. Bentuknya berupa ukiran ya guys, dengan kayu juga, dan ada lukisan melambangkan wujudnya yang sebenarnya. Dan
dari bahannya ini juga sama dengan jati guys. Untuk fungsi juga aku nanti tanyakan lagi ya oleh si penjaga. Dan next ini ada patung, setelah saya baca ini Acintia guys. Ini memang patung lambang sebuah pelinggih yang sangat sakral guys ya, yang biasa kita puja di setiap sana. Kita sebagai umat Hindu ya guys. Nampaknya masih sama ya guys, bentuk dari segi detailnya dari dulu sampai sekarang. Dan ini adalah view dari bagian tengah bangunannya guys ya, sungguh rapi dan tertata guys. Mantap. Gimana guys, sudah simakan guys apa saja ada di dalamnya. Tapi ini baru sedikit dari segalanya ya guys ya. Ini baru di part 1 ya guys ya. Jangan kecewa dulu, nantikan part kedua akan menyusul. Dan kita akan bahas lagi lebih dalam dan lebih lengkap apa saja ada dalam museum ini guys ya. Makanya guys, jangan lupa like dan subscribe ya channel guys, untuk konten dan video-video lebih menarik ke depannya. Saya undur diri dan pamit ya guys. Ciao. Nantikan part kedua yang lebih mantap ya guys.